soal ISG dulu. Ini dia. Mana nih? Udah muncul belum? Nah, sudah muncul ya semuanya. Udah muncul belum nih, Pak Anjelo? Muncul, muncul Muncul sudah. ya. Nah, ini statistik yang tadi udah dibahas Eyang. Jadi bulan Januari jangan takut. Ini dari Desember, tahun Desember. satu, ya betul Desember banyak hijaunya nih yang dari tahun 1999 sampai tahun kemarin itu hanya 2 kali merah nih, bisa dilihat. Silakan kalau mau difoto. Sudah saya kirimkan juga sih waktu itu ya ke grup. Jadi Desember jangan takut, ini bulan terbaik GSG bisa dilihat. Bulan terbaik keduanya adalah bulan Juli ya. Juli ini lihat banyak merahnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 6. Desember merahnya lebih banyak. Jadi bulan Desember terbaik, terus Juli berikutnya ada lagi ya Juli. Udah paling bagus Juli. Jadi Desember jangan takut gitu. Oke, sudah semuanya. Saya kembali masuk ke arah sedikit saya bahas window dressing dulu. Ini mumpung masih awal bulan Desember, jadi masih ada peluang. Saya lihat. Nah, ini bentar. Saya share dulu. Sebelum saya bahas soal PUPS AADI. Oke. Ini kebetulan udah sahamnya Telkom ya, langsung. Jadi kita pakai grafik bulanan. Ingat persyaratan window dressing itu pertama sahamnya dimiliki oleh banyak fund manager. Maksudnya banyak reksadana besar. Yang kedua, harga sahamnya lebih rendah daripada closing tahun kemarin. Nah, ini kita lihat, ini bulan Januari garis ini, sorry saya lah. Ini Januari kan tertulis di bawah. Ini di sini Desember. Jadi Desember Telkom itu closingnya di 3950 ya. Semoga peluang untuk window dressing masih ada, peluang untuk Telkom. Terus ASII, ASII juga masih ada. Di sini Desember tuh closing di 5650. Semoga bulan ini bisa di atas 5650. Dan yang lebih menarik lagi ini adalah jagoan kita, jagoannya perbankan, net profit paling besar se-Indonesia, bank dengan net profit terbesar se-Indonesia. Desember tahun kemarin itu dia tutupnya adalah di 5725. Jadi Bapak Ibu bisa membeli BBRI, ini kapan lagi nih dapat diskon? Semoga bisa tutup di di atas 5725. Nanti kalau teknikal bisa nanti tanya sama Pak Angelo gitu ya, itu masuk di berapa enaknya. Ya di atas 20% kayaknya sih. Itu kan harusnya di atas 20% ini. Ini kapan lagi nih? Dalam 20% dalam waktu 1 bulan ya. Tapi ya kalau ada kocokan-kocokan, gelombang turun jangan takut. Intinya ini BBRI menarik ya, menarik banget. Dagingnya tebel. Kok orang berburu itu makan dagingnya tebel nih. Terus kita lihat BBCA. Oh BBCA nggak bisa, Bapak Ibu. Ini sudah kemahalan. High tahun kemarin 94, sekarang udah di atas 10.000. Tidak perlu window dressing. Terus Bank Mandiri, Bank Mandiri juga nggak perlu ternyata tahun kemarin closingnya 6.050, sekarang sudah di atas 6.100, jadi nggak perlu Mandiri nggak bisa. Terakhir BBNI kita lihat bisa apa tidak. BBNI masih bisa karena tahun kemarin closing di 5.375. Semoga tahun ini bisa di atas 5.375. Tapi dagingnya paling tebal berarti di BRI ya perbankan ya itu jauh benar. Ini kan dari sini cuma ke sini doang nih sampai ke sini doang nih. Tapi kalau BBRI ini tadi saya lihatin lagi, wah ini kan dagingnya tebal sampai ke sini. Dari bawah sampai ke sini. Dan bentuknya kayak huruf W kan ikannya. Jadi ini bentar saya panjangin dulu deh. Belum ya. Belum tergambar. Bentar. Aisyah. Oh, nggak mau. Bentar. Aduh. Duh, sabar, sabar. Kalem. Nggak mau. Ya, udahlah. Jadi gini, intinya ini harusnya nanti akan naik ke atas lagi ke sini. Membentuk huruf W. Ada tarik lain aja deh. Ini kan yang satu, dua, tiga. Nah, udah kan di bawah nih double bottom juga kan. Jadi semoga ke atas sini lagi. Ke arah 6450 ya terdekat window dressing dulu lah bulan ini ke arah sini lah ini ya di atas 5725 dulu gitu. Kalau teknikal bilang huruf W kan minimal samain ini dulu lah yang tengah-tengahnya ini. Harusnya sekalian lewat lah 5725 kan beda dikit lagi ya. Seperti itu untuk window dressing. Masih ada peluang mumpung masih awal bulan juga ya. Jadi Bapak Ibu yang ikut Zoom saat ini bisa mengambil peluang gitu. Clear drawing.
Oke, terus kita lanjut adalah ke arah PUPS. Ini pertanyaan banyak. Bentar, mana nih? Nah, ternyata ini ada pengumuman. Jadi sudah kelihatannya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sudah mulai bisa tebus. Yang menebus 6 Desember, hari ini tadi pagi sebelum jam 10, itu dapat saham AADI-nya ternyata hari Selasa, tanggal 10 Desember. Berarti masuk ke rekening Bapak Ibu itu sekitar Senin sore, sesudah market tutup, ada muncul di portofolio Bapak Ibu, hari Selasa sudah bisa jualan. Pak, nggak keburu nih Pak, 6 tadi Pak jam 10 ya udah. Tapi yang menebus sampai tanggal 9 Desember hari Senin, jam 10 juga, akan muncul di portofolionya adalah hari Rabu berarti. Ini. Ini yang batas terakhir, yang sampai tanggal 10 Desember, artinya hari Selasa. Eh, bentar, ada apa nih? Ya 10 Desember lah. Terakhir berarti jam 10 nanti akan dapatnya di sini tanggal 12 Desember. Nah, kuncinya apa? Besok kalau saran saya ya, kayak saya tadi sudah potret kan saya kirim ke grup WA. Saya kan dapat AADI cuma 400 dari pooling IPO ya, IPO itu saya udah bersihin semua. Nah, terserah Bapak Ibu kalau mau simpen KIP silakan. Cuma yang saya takutkan ini. Ini sudah mulai masuk 10 Desember ya. Jadi artinya hari Selasa itu sudah ada mulai ada banyak yang tebus tadi itu, yang tebus tadi siang, itu sudah sahamnya didapatkan dan Selasa itu rentan mereka bisa jualan. Ingat, bagaimanapun juga, ini saya buka lagi, bahasan kita Jumat minggu kemarin, Jumat malam. Di sini ada keterangan soal IPO AADI. Ibaratnya ini yang saya cukup takutkan di sini. Mana ini dia AADI. Yang di IPO kan dari kemarin itu hanya 10%. Nah, ini dia. Hanya 10%. Jadi sisanya 90% masih dipegang sama Adaro. Tapi setelah PUPS, itu Adaro ngebuang semua. 47%-nya dibagikan kepada masyarakat atau yang ikut PUPS. Jadi yang ada di sini, 3 gelombang ini 47%. Sisanya dimiliki oleh ini. ADS ini adalah ada ASI, bukan ASI Astra International, Adaro Strategis Investment. Jadi ada Saratoga, ada TP Rahmat, ada keluarga Subianto, itu keluarga-keluarga pendirinya Adaro, keluarga pengelola rekanannya Om William pada saat dulu mendirikan dan mengelola Astra International, dan ada Om Boy Thohir atau Garibaldi Thohir sendiri muncul di sini. Nah, ini yang saya takutkan. Bahwa berarti jumlah di market itu bukan 10% lagi sampai saat ini, sampai hari Senin itu masih 10%, tapi nanti mulai tanggal 10 sampai 12 November di market itu jumlahnya 10% plus 47%. Ini dia. Jadi totalnya berapa? 57%. Dan kebiasaan saham kalau di retail di pabriknya lebih dari 50%, semakin besar itu harga sahamnya semakin sulit untuk naik. Kebiasaan. Apakah ini bisa melawan arus kontarian, Pak? Bisa. Bisa aja. Cuma ya masing-masingnya saja lah gitu. Jadi kalau saya sih sudah nggak mau nyentuh ADI lagi gitu. Karena ini ada guyuran, ini pasti. Ya sekarang gini, mereka nebus itu di bawah harga 6.000. Kalau nggak salah 59 sekian. Ini kalau saya kebetulan tidak punya Adaro, jadi saya nggak bisa nebus PUPS. Tapi kalau saya kayak yang Ratman punya Adaro terus punya hak nebus, kalau saya tebus dengan harga 6.000 aja deh ditambahin fee ya, harus bayar fee beli kan. Anggap aja 6.000 sekian atau anggap aja 6.100. Kalau di market harganya masih 8.000, apalagi 10.000, masa saya akan keep? Saya langsung jual. Kapan lagi saya dapat untung sampai 20% lebih dalam waktu, ya ibaratnya saya terima nih sahamnya tanggal 10, ternyata harganya masih 8.000 9.000, ya saya jual aja, ngapain saya pusing-pusing. Nah, ini yang ditakutkan. Apalagi kalau saya yang terima tanggal 11, wah harga masih 8.000, udah jual aja. Yang terima di sini jualan. Nah, ingat prinsip hukum permintaan dan penawaran. Ketika banyak yang jualan, harga akan turun. Nah, ini ditakutkan yang jualan adalah 47% loh. 4 kali lipat dari jumlah lembar saham yang IPO saat ini. Gitu. Pertanyaannya, Pak, fundamentalnya bagaimana? Kalau secara fundamental bagus. Karena jangan lupa ADI ini adalah tambang batu bara dengan produksi terbesar nomor 2 di Indonesia. Jadi kalau kita bicara produksi batu bara nomor 1 adalah Bumi, tapi pakai 2 PT, Artmin sama KPC.
Yang nomor duanya 62 juta ton atau 60 juta ton per tahun produksinya ini AADI. Jadi ini tambang batu bara terbesar nomor dua dari sisi produksi per tahun dan masih bisa meningkat lagi. Kalau bumi itu kalau nggak salah udah mencapai tahap 100 juta ton per tahun, apa 8, atau di atas 80 juta ton lah gitu. Yang seingat saya di atas 80 juta ton. Nanti kita perlu cek lagi. Tapi kalau Adaro ini pasti di atas 60 juta ton. Jadi secara finansial dia sehat karena ini produksi batu baranya terbesar nomor dua. Utangnya juga kecil. Rutin bagi dividen karena selama ini Adaro dividennya dari dia. Makanya nanti Adaro setelah ngelepas semua, Adaro nggak punya AADI. Nah ini yang bahaya. Adaro nanti cuma ngandelin dari ADMR dulu. Kan dia masih punya 80% tuh. Terus ada Adaro smelter aluminium belum belum bisa produksi karena belum jadi. Ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air Kayan di Kalimantan Timur, itu buat masuk listrik ke IKN, tapi itu juga belum jadi. Mungkin tahun depan apa tahun depannya lagi. Setahun 2 tahun ke depan baru produksi baru menghasilkan duit gitu. Mungkin dapat duit ini ADI dijual semua dia buat injeksi ke sana lah. Jadi laporan keuangan ADI pasti bagus. Karena ini produksi batu baranya di dia, net profit di dia, bagi dividen di dia. Tapi Adaronya yang akan saya bilang minggu kemarin, saya bilang ini akan menjadi bencana. Tahun ini laporan keuangan dia bagus, karena kan masih ada ini ya ADI-nya. Tapi tahun depan dari Januari sampai Desember tahun depan itu sudah tidak ada lagi tambang coal. Sementara Adaro kan juga udah bilang 100% penghasilan dia dari net profit dia 100% dari dia. Penghasilannya kalau nggak salah itu sekitar 95% lah lebih. Jadi Adaro akan kempes. Jadi jangan berharap hati-hati yang pegang Adaro dia akan berbeda seperti tahun kemarin apa tahun ini. Tahun buku tahun ini. Karena tahun kemarin sama tahun buku tahun ini masih ada batu baranya. Tahun depan dia sudah nggak ada. Nol. Nol besar. Sudah nggak ada sama sekali. Jadi dividen hanya mengadakan dari ADMR dulu, PLTA Kayan sama smelter aluminium juga belum jadi. AADI ya, ingat AADI tidak ada masalah karena apapun yang dividen dibagikan pendapatan dari revenue Adaro itu sebagian besar dari dia. Jadi pindah, bukan di Adaro lagi tapi di sini. Yang mau main, Pak saya mau tetap main call-nya Adaro ya mainnya di AADI. Tapi saran saya tunggulah sampai koreksi karena ini kalau sudah guyur-guyuran begini 4 kali lipat ini harga turun dalam. Ya syukur-syukur nanti kalau turun dalam bisa di bawah PBV 1. Ingat, ada itu sebelum ada cerita IPO ini dia mainnya PBV-nya 0,5, 0,4. Nah, yang kan sering bahas tuh di cek klub application kan. PBV-nya di bawah 0,4, 0,5. Ya berarti harga wajar AADI nanti kalau turun lagi ke sana boleh lah. Ini berapa Pak PBV-nya? Kalau nggak salah, bentar kita cek ke IPOT deh. Saya cek dulu, bentar saya buka dulu IPOT saya. Mana nih? AADI. Oh, PBV-nya dia adalah di level 6.600-an. Mana? Sorry. Mana zoom-nya? Oh, ini zoom. Ya, sudah terlihat. Jadi ternyata ini PBV-nya dia adalah area sekitar 6.600 atau 5.700-an. Gitu PBV-nya AADI. Jadi nanti kalau sudah ada guyuran, minggu depan ada guyuran karena PUPS sudah pada dapat barang terus pada jual-jualan ke market, jangan langsung dibeli. Kalau mau pakai ilmu fundamental ya tunggu setengahnya dari harga PBV, artinya area di bawah 3.000 sampai 2.500. Kalau mau pakai technical ya nanti bisa tanya Pak Angelo atau yang Ratman biasanya tunggu bottomnya, tunggu di bawah udah sideways di bawah. Jadi selama turun ke bawah ini nanti ya kalau sampai turun ke bawah ibarat pisau jatuh jangan ditangkap. Tunggu pisaunya tergeletak dulu sideways di bawah nah baru mulai coba cicil beli. Seperti itu. Jadi AADI kalau prediksi saya minggu depan bisa rontok. Jadi careful, hati-hati. Apakah masih bisa naik Pak? Bisa aja. Cuma ya saya nggak yakin karena nih guyurannya barangnya di market bisa banyak banget gitu. Ibaratnya yang 10% ini mungkin kan kita kemarin yang dapat EPO kan kecil. Itu jatah mungkin hanya ya 20%-an. Anggapnya 20%-nya berarti kan kalau peraturan bursa itu bisa sampai 20%-nya. Dari 10% berarti hanya 2% di market. 8%-nya masih dipegang oleh big fund atau reksadana gede. Mereka yang 8% ini nggak menjual. Tapi minggu depan mulai Selasa, ingat ini, mulai Selasa ini, nah mana nih saya kembali lagi.
Nah, udah muncul kan? Nah, mulai Selasa ini, hati-hati. Mulai tanggal 10 ini mulai masuk nih. Sampai tanggal 12. Bukan 2% lagi, tapi 47%. Artinya bukan 10 kali, bukan 4 kali, tapi bisa 10 kali lebih dari yang ada di real di market. Anggap aja ya saya bilang nih ya, kemarin 10% itu yang di real market hanya 2%. Karena kan dari pooling IPO kan. Itu hanya 20% dibesarkan. Berarti dari 10% hanya 2% yang pegang kita-kita nih. Saya dapat 4%, dapat 4 lot, ada ibu yang dapat berapa lot, dikumpulin 2%. Ini yang muncul bukan 10 kalinya, bukan 20%, tapi 20 kalinya loh berarti. Bayangkan. Nah, ini ya bisa aja naik. Artinya fund manager mungkin yang megang 8% ini mengorbankan dirinya, mengumpulin duit begitu banyak. Kalian, kita semua pada jualan ini yang dapat di sini pada jualan, mereka beli bisa aja. Cuma ya saya nggak yakin sih. Karena kalau saya jadi fund manager, ya jujur sih kalau saya jadi fund manager ya, saya akan beli di bawah. Karena apa nih? Ini gelombang penjualannya gede banget loh. Saya anggap aja bagian dari 8% ini. Kalau saya bagian dari fund manager yang punya 8%, saya pikir, aduh gila, daripada saya nahan harga, ngebeli dari kalian semua di harga atas, ngapain saya beli di harga atas? Mendingan saya beli aja di bawah. Kalian mau guyur-guyuran ke bawah, nggak apa-apa. Nanti setelah di bawah, sudah sideways di bawah, saya tampung gitu. Karena pengalaman saya dulu di aset manajemen, kami fund manager juga gitu. Ya kami ibaratnya gini, emang cuma kalian saja retail yang bisa beli di bawah, pengen jual di atas. Ya kami juga sama. Kami juga bukan orang bodoh. Apalagi kami punya uang, kelola uang banyak. Masa kita beli di atas sih gitu loh. Ya kalau bisa dibeli di bawah, ngapain beli di atas? Nah, ini pemikiran saya yang bilang hati-hati nih, saya bilang takutnya fund manajernya nggak mau berkorban. Kalau fund manajernya mau berkorban ya silakan gitu. Tapi saya bilang nggak make sense, cost-nya tuh terlalu besar. Sekarang daripada dia beli dari kalian-kalian semua di tanggal 10 sampai tanggal ini di harga 8.000 sampai 10.000, ngapain? Kalau saya bisa dapat misalnya harga di bawah 5.000, di bawah harga IPO, syukur-syukur saya bisa dapat harga 2.000. Wah, happy banget. Jadi artinya dana saya untuk membeli kalau 2.000 dengan harga sekarang 8.000, saya hanya butuh dana seperempatnya, 25%. Anggap aja nih retail, tembus semua nih ya. Kalau di harga 8.000 ini anggap aja berarti sekitar sekarang kan 4T ya, anggap aja kali 4, 16T. 16T retail daripada saya tebus, kalau saya bisa dapat hemat kos hanya bayar 25%, 20%, yang mending saya tunggu di bawah dong. Diskon 75%, diskon 50%, saya tunggu di bawah. Itu pemikiran simpel. Jadi memang pemikiran saya adalah saya berpikir bagaimana kalau saya dulu di posisi saya dulu sebagai fund manager ngelola duit gede. Nggak mungkin saya mau beli di harga atas, di harga ADI 8.000 apa 10.000. Nggak make sense gitu. Pak, apakah nanti yang 8%, Bapak kalau saya pegang 8% saya jualan? Ya bisa jadi. Bisa jadi nanti minggu depan sebelum kalian jualan saya ikut jualan duluan. Kan lumayan dapat selisihnya. Saya punya nih misalnya 8% itu adalah misalnya senilai 1 juta lot. Saya nggak tahu lotnya berapa, anggap aja 1 juta lot. Kalau saya bisa jual dulu, ya kayak prinsipnya yang Ratman. Intinya patokan saya pegang 1 juta lot. Kalau saya bisa jual di harga 8.000, saya bisa beli lagi 1 juta lot di harga anggap aja 5.000. 1 juta lot saya kembali utuh, tapi saya ada selisih uang. Itu kan untungan saya. Nah, itulah pemikiran saya. Kenapa saya bilang minggu depan itu be careful banget. Karena kalau saya jadi yang pengelola dan yang megang 8%, saya jualan dulu tuh minggu depan. Ikut ngebantu buyur tekan harga. Kalau ada kalian yang mau beli silakan gitu loh. Tapi sebelum kalian jualan saya jualan dulu. Nanti gampang di bawah saya kembali lagi jumlah lot saya. Terus selisihnya saya jual di 8.000 misalnya. Kalau minggu depan saya bisa beli lagi di harga 5.000 kan lumayan. Apalagi kalau saya bisa belinya di harga 4.000. Wah, itu selisih duitnya banyak. Lot saya kembali utuh. Gitu. Jadi itu sih untuk rekan-rekan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan open mic aja biar cepet. Wah, ini pada diem. Kok udah pada mengerti atau gimana nih? Silakan open mic kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan PUPS atau yang lain. Pada mikir Pak Gis. Kan saya sudah ingetin dari minggu kemarin, saya bilang be careful. Makanya saya tadi udah jualan dulu deh. Tapi kalau ibu bilang semoga Senin ya, semoga Senin ada arah dulu deh. Kalau arah dulu ibu bisa jualan, kalau rontok ke saya ini. Tapi kalau Senin ternyata langsung rontok ya ya sudahlah gitu loh. Seperti itu. Kalau saya ya sudah sesuai dengan plan saya Jumat minggu kemarin.
Saya foto kan, artinya saya nggak bohongan nih, saya memang dapat 4 lot, saya jual gitu. Saya itu uang real, bukan uang demo gitu, itu uang real beneran gitu. Kan penjatahan baru mulai masuk Selasa, Pak. Jadi Betul. kemungkinan besar masih akan ya Arah hari Senin insya semoga Allah. masih arah. Iya. Doa saya bersama. Enggak, Selasa juga belum masih masuk masuk kan nggak bisa langsung dijual ya. Mungkin Rabu, Kemis, mungkin Kemis kali. Enggak, Bu. Kalau lihat di sini, nah ini pertanyaannya memang ini nih. Itu nah, ini pertanyaannya gini, Bu. Selasa masuk, ini tanggal 10 kan hari Selasa nih, Bu. Entah ini Selasa pagi sudah bisa dijual, atau Selasa siang bisa dijual, atau Selasa sore baru nerima. Ini yang jadi tanda tanya sih sebetulnya. Ini yang jadi tanda tanya, harus tanya ke sekuritasnya. Yang tadi tebus ya, ini saya terimanya hari Selasa nih, Selasa apa? Selasa pagi apa Selasa sore? Kalau saya terima Selasa pagi, berarti sesi 2 bisa saya jual loh, Bu. Iya, Nah, ini betul. yang Betul. ini jadi pertanyaan. Kalau terima Selasa sore ya udah, jualnya Rebo gitu kan. Jualnya Rebo gitu. Ya intinya saya tetap mendoakan semoga hari Senin bisa arah Bapak Ibu yang belum jualan tetap bisa jual di harga maksimum. Tapi kalau Selasa ini saya bilang doanya ini sudah kita harus realistis lah ya. Kita mimpi sih mimpi boleh, berdoa boleh, tapi kan kita harus paham realistisnya bahwa ini sudah diumumin tanggal 10 nih. Jadi kalau saya besok minggu depan masih berdoa Senin biar AADI arah masih bisa, doa kita semua masih bisa, masih make sense. Tapi kalau Selasa berharap masih tetap arah, kayaknya sudah kemungkinannya kecil, Bu. Bisa aja sih bisa, tapi kemungkinannya lebih kecil karena kalau ini dibaginya pagi, sesi 2 udah pada guyuran, Bu. Gitu. Apalagi Bapak Ibu yang trader nih. Wah, saya dapat harga 6.000, pasar masih berapa? 10.000. Berarti kan arahnya nanti Senin, kalau Senin arah berarti 10 ribuan kan. 10.000 lebih ya saya jual lah. Kapan lagi saya bisa Tadi dapat tadi untung? ditutup 79, Pak. Iya, 79 kita tambahin 20% kan. Berarti, nah langsung kita hitung aja. 79, 75 tambahin 20%. Berarti 95, 70 Bu. Hari Senin kalau arah ya. Anggap aja digenapin ke bawah berarti 95, 50. Itu kalau 95, 50 dikurangin 6.000 yang dapat ini PUPS. Itu dapat untung 3.550 dibagi 6.000 modal dia. Untungnya udah 59%, Bu. Ini jujur ya, kalau saya punya PUPS tebus, saya dapat tanggal 10 masih harga udah untung 50% saya jual, Bu. Kapan lagi Ibu bisa Ibu nebus hari ini, hari Jumat, minggu depan dalam waktu 5 hari kerja, 5 hari bukan hari kerja, 5 hari libur termasuk 5 hari lah, termasuk 1 minggu dihitung, Ibu bisa untung 50%, masa Ibu nggak ambil? Kalau saya sih Oke, ambil. tanda tanya Ambil, saya nih. ambil, Pak. Ambil. Yang Ratman ambil nggak yang? Saya sudah ngambil tadi. Udah ngambil tadi, berarti kalau Selasa masih harga Enggak, tinggi. saya justru mau tanya ini ya. Nah, Kalau kita melihat pengalaman dari DAS, Selasa itu kan baru berapa hari itu ya AADI eh, perdagangannya baru 4 hari kan? 4 hari yang betul. Kalau kita lihat pengalaman dari DAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari berturut-turut naik terus nggak apa-apa tuh. Gini yang das itu kan IPO doang nggak ada penambahan jumlah saham yang. Hah? Das itu gini yang, das itu misalnya IPO-nya 20%, itu hanya 20% aja yang, nggak ada penambahan saham. Kalau ini AADI kemarin itu IPO 10%, nanti minggu depan mulai hari Selasa ini IPO-nya semua yang 100%, bukan 100%, 57% dilempar ke market loh ya. Tapi kalau pakai Spoyo menunggu misalnya tadi sudah beli ya, Bersih. Udah bersih saya ya ya. sudah jual, Udah jual ya. itu mau nunggu di berapa lagi? Kalau saya sih nanti nunggunya di bawah lagi ya, mungkin di harga di bawah ini kan tadi PBV-nya kan 5.000 6.000. Saya gini, saya ingat PBV Adaro zaman sebelum ada berita ini, Nah, itu begini PBV-nya itu kan, bagaimanapun kan yang punya saham di harga IPO kan itu yang terbanyak. nah itu yang Ya, betul. jadi mereka tidak mungkin harganya mau turun, ya nggak? Gini yang masalahnya punya banyak itu nanti retail yang Hah? retail loh kita kita loh yang kita nanti saat ini yang kita punya kan dari 10% ya yang Nggak, kalau lihat price and kan saat ini volume nih ya, dari kemarin IPO kan 10%. price volume di mana Mm-mm. saham yang di mana volumenya itu terbesar, itu akan menjadi support.
lihat aja price volume chart-nya. Ini baru 2 hari nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan nih yang chart volumenya nih. Coba saya share. Kalau ini Kak, punya saya kendala jadi rusak nih yang. Bentar. Kalau di salah satu ini, Nah, memang sih yang. Cuma kalau yang teori saya pelajarin EPO ya yang. itu Jadi ini, bukan price volume chart ini yang bar chart itu ke pinggir ya. Terus ada gambar chartnya itu loh. oh mungkin yang bisa share yang. Di saya bingung nih. Ya, coba Ya. sudah ada belum ya di aplikasi saya ya? Nah, soalnya Coba baru 2 hari ditutup dulu. IPO nih ya. Ditutup dulu. Udah yang. Saya Udah tutup yang. ya. Udah. Saya akan, wah nggak bisa sih. Saya sebentar. Saya Jadi mau buka aplikasi saya. sampai jawab pertanyaan Pak Heri ya, ini ada row sebelum split 3 ribuan. Jadi gini, Adaro ini memang kemarin itu